Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam lautan rahmat Allah yang begitu luas, umat Islam diajarkan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun, ada satu dosa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai dosa yang akan diampuni jika pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal, bahkan bisa membuat seseorang kekal di neraka, yaitu dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dosa ini begitu berat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit menyatakan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa tersebut jika tidak diakhiri dengan taubat yang sungguh-sungguh sebelum ajal datang. Secara bahasa, syirik berasal dari kata syaraka, yang artinya adalah menyekutukan atau menjadikan sekutu. Dalam istilah syar'i, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan baginya, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, syirik adalah menempatkan makhluk pada posisi khalik, pencipta, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan, atau mempercayai bahwa ada yang bisa memberi manfaat atau mudarat seperti Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan kembali ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Imam Ats-Tsabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menjadi peringatan tegas. Siapa yang wafat dalam keadaan musyrik, maka tidak ada ampunan baginya, dan ia akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau syirik besar, seperti menyembah selain Allah, meminta kepada berhala, meyakini ada kekuatan lain yang mengatur alam semesta. Ini adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan syirik asghar atau syirik kecil, seperti riya, pamer ibadah, bersumpah selain atas nama Allah, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi sangat berbahaya dan bisa mengantarkan pada syirik besar. Contoh syirik besar, yaitu berdoa kepada orang mati, menyembelih untuk jin, meyakini dukun atau paranormal sebagai sumber ilmu gaib. Dan contoh syirik kecil, yaitu sholat dengan niat ingin dipuji orang, dan mengucapkan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan selamat, dengan keyakinan mutlak. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka telah jatuh dalam syirik. Contoh di zaman modern, mengandalkan jimat atau benda keramat sebagai pelindung, percaya bahwa angka tertentu membawa sial atau keberuntungan, bergantung sepenuhnya pada manusia dan melupakan Allah, mendewakan tokoh hingga lebih ditaati daripada Allah dan Rasul-Nya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Perlu dicatat bahwa selama seseorang masih hidup dan belum meninggal dalam keadaan syirik, maka pintu taubat tetap terbuka. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mencakup semua dosa, termasuk syirik, asalkan bertaubat sebelum ajal. Namun, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari syirik, maka ia tidak akan diampuni selama-lamanya. Al-Quran penuh dengan kisah kaum-kaum terdahulu yang binasa karena syirik. Kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala seperti Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Kaum Nabi Ibrahim yang menyembah bintang, bulan, dan matahari.
kaum Nabi Musa yang menyembah anak sapi emas meski baru saja diselamatkan dari Fir'aun. Fir'aun pun disebut sebagai salah satu contoh manusia musyrik paling sombong. Meski akhirnya mengucapkan keimanan saat maut menjemput, Allah tidak menerima taubatnya karena ia bertobat saat sakaratul maut. Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Quran Surah Yunus ayat 91. Mengapa syirik tidak diampuni setelah mati? Syirik adalah bentuk pengkhianatan paling besar terhadap Allah. Ketika seseorang menyekutukan Allah, ia telah merendahkan posisi Tuhan sebagai Yang Maha Esa. Ia menentang fitrah tauhid dalam dirinya. Ia memberi hak peribadatan kepada selain pencipta. Syirik adalah bentuk perbudakan kepada makhluk, dan ini adalah kehinaan terbesar bagi manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk termulia. Saudaraku, tidak ada dosa yang lebih berbahaya dari syirik. Ia menghapus amal, menghalangi masuk surga, dan menyebabkan kekekalan di neraka. Namun Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang ingin bertaubat sebelum maut menjemput. Mari kita introspeksi. Jangan sampai dalam hidup ini kita lalai dalam menjaga tauhid. Jauhi semua bentuk syirik, baik yang besar maupun kecil, karena dosa ini tidak akan pernah diampuni jika dibawa sampai mati. Tauhid adalah pondasi Islam. Tanpa tauhid, amalan sebesar apapun tidak ada nilainya. Allah berfirman, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Adakah dalam hidup kita unsur-unsur syirik? Meski kecil sekalipun, jangan menunda taubat. Jangan biarkan hidup kita diakhiri dalam keadaan musyrik. Karena dosa ini adalah satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni setelah kematian. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari segala bentuk syirik dan menguatkan keimanan kita dengan tauhid yang murni hingga akhir hayat. Amin. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.